Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Ruyan Wuji memverifikasi skor dan mengumumkan Sekte Abadi mengumpulkan 8.000 poin dan menjadi juara. Istana Jiwa mengumpulkan 7.920 poin dan berada di posisi kedua. Sekte Suci mengumpulkan 3.590 poin dan berada di posisi terakhir. Kemudian selanjutnya adalah pengumuman hasil akhir kompetisi 3 sekte kuno dari hasil poin 4 keterampilan. Istana Jiwa mengumpulkan 31.500 poin dan menjadi juara di kompetisi kali ini. Sekte Abadi mengumpulkan 30.370 poin, mengisi tempat kedua. Sekte Suci mengumpulkan 20.850 poin dan menjadi yang terakhir. Dan pemenang di masing-masing seni keterampilan adalah Sekte Abadi menjadi juara di keterampilan jimat dan keterampilan formasi. Istana Jiwa menjadi juara di keterampilan senjata. Sekte Suci menjadi juara di keterampilan alkimia. Semua orang dari Sekte Abadi tidak cukup puas kali ini, karena walaupun Sekte Abadi mereka berhasil menjadi juara di kedua keterampilan, tapi tidak menjadi juara umum, malahan kalah dari Istana Jiwa. Mereka semua menyalahkan Tan Yun yang telah membunuh Tu Basantian, yang seharusnya merebut kemenangan di keterampilan senjata dan memungkinkan Sekte Abadi untuk menjadi juara umum. Di tempat lain, Tan Yun yang sedang berpikir bahwa kedua murid yang disuruhnya bolak-balik itu pasti saat ini sudah menyadari bahwa pedang abadi mereka telah hilang. Berdasarkan waktu saat ini, seharusnya mereka sudah datang untuk melaporkannya pada Ruyan Wuji. Tan Yun penasaran melihat wajah Ruyan Wuji ketika mendengar itu. Sementara Swansong dalam kekalahannya ini tetap merasa gembira karena ada satu kemenangan yang menghiburnya. Dia terkesan dengan 3 murid menonjol di kompetisi ini. Itu adalah Tan Yun, Ruoxi, dan Ting Feng. Lebih khusus Tan Yun yang membalikan keadaan dan menulis ulang sejarah bagi Sekte Suci dengan kemenangannya. Dan Swansong akhirnya memutuskan untuk menjodohkan putrinya dengan Tan Yun dibandingkan dengan Ting Feng. Ada 2 alasan. Yang pertama, Tan Yun adalah seorang berbakat monster. Kedua, setelah menjadi menantunya, Tan Yun akan menjadi kuat dan bisa membantunya di masa yang akan datang. Shen Subing juga merasa sangat bahagia karena dia akan menjadi kepala divisi terbaik di gerbang dalam dan akan diingat selama ribuan tahun selanjutnya. Dan yang paling membahagiakannya adalah dia bisa semakin dekat untuk membalas dendam ayahnya dan membunuh Gong Sun Yang Chun, kepala divisi pil gerbang suci. Di arena abadi kembali terdengar Ruyan Wuji mengumumkan lagi bahwa kompetisi telah berakhir dan Istana Jiwa akan mendapat kuota 3.000 murid Rana Jiwa Janin untuk memasuki Tanah Abadi. Sekte Abadi mendapat jatah 2.000 murid dan Sekte Suci mendapat jatah 1.000 murid. Dan diberikan waktu 160 hari di dalam Tanah Abadi. Selain itu, Sekte Suci dan Istana Jiwa diberikan 10 hari untuk jalan-jalan di Sekte Abadi. Tapi Ruyan Wuji melirik Swansong sambil berkata bahwa jika ada yang tidak suka boleh langsung pergi dari Sekte Abadi.
Tentu saja Swansong mengerti sejak awal upaya bersama Istana Jiwa dan Sekte Abadi ingin mengusir sekte sucinya secepat mungkin. Namun di dalam hatinya, Swansong berjanji bahwa selama dia masih hidup, rasa malu dan penghinaan ini akan dibayar dengan harga yang mahal oleh Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Sugeo melihat Tan Yun dengan mata membunuh. Dia menyarankan Swansong untuk melanjutkan pertarungan hidup mati dengan Tan Yun karena masih ada sisa 10 hari. Swansong segera menjawab bahwa sekte suci tidak akan memasuki medan perang dewa di wilayah Istana Jiwa lagi. Jadi pertarungan hidup mati Tan Yun tidak perlu diadakan. Swansong berpikir bahwa Tan Yun adalah calon menantunya, tentu saja dia tidak akan membiarkannya mengambil resiko. Sugeo segera bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Swansong dan berkata bahwa pertarungan hidup mati sudah diputuskan. Adalah hal yang memalukan bagi Swansong untuk menariknya kembali. Swansong juga berdiri dengan niat membunuh di matanya dan menunjuk ke arah Sugeo dengan marah. Swansong meluapkan kekesalannya karena mereka mengubah kesepakatan di antara para leluhur mereka dan menjadikan pertarungan Tan Yun sebagai penghinaan. Saat ini Sugeo terdiam, tidak bisa menyangkalnya. Tan Yun bergegas naik ke platform di atas dan berkata, "Master Sekte, murid ini siap bertarung." Tentu saja Tan Yun harus menemukan 11 pedang yang tersisa. Oleh karena itu, Tan Yun harus bertarung. Tan Yun memaksa Swansong untuk setuju dengan pertarungannya ini. Tapi Swansong merasa berat karena tidak ingin mengambil resiko kehilangan murid jenius seperti Tan Yun. Sebagai murid sekte suci, tentu saja Tan Yun ingin agar sekte sucinya mendapat bagian untuk memasuki medan perang para dewa dalam 100 tahun ke depan. Tapi juga yang terutama, untuk membungkam arogansi Sugeo saat ini. Swansong akhirnya mengizinkan Tan Yun bertarung setelah mendengar alasan Tan Yun. Sugeo bertanya pada Yukin, sebagai master suci dari Istana Jiwa, apa yang harus dilakukan Yukin demi gurunya? Yukin menjawab dengan tegas bahwa Tan Yun tidak sopan pada gurunya dan menghina reputasi Istana Jiwa, maka Tan Yun harus dihukum. Sugeo tersenyum bangga dengan sikap Yukin ini. Seketika Yukin segera melintas di atas dan menunggu Tan Yun. Xiao mengingatkan Tan Yun akan janjinya untuk tetap selamat dalam pertarungan ini. 2 juta murid sekte abadi saling berbincang mengenai kekuatan Yukin yang sudah berada di alam jiwa janin tingkat sempurna. Sementara di 200 murid Istana Jiwa berseru agar Yukin segera membunuh Tan Yun. Di dalam pikiran Ruyan Wuji, jika Tan Yun mati di tangan Yukin hari ini, dia tidak perlu mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun di masa yang akan datang. Ruyan Wuji menawarkan diri untuk menjadi hakim pertarungan. Di saat Sugeo mengangguk setuju, Swansong justru menolak dengan keras untuk apa memerlukan wasit. Ini adalah pertarungan hidup mati. Ruyan Wuji akhirnya segera mundur. Tan Yun lalu meminta platform arena itu diperbesar karena ukuran saat ini terlalu kecil. Ruyan Wuji mengikuti permintaan Tan Yun dan membuatnya menjadi 4 kali lipat dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Yukin segera berubah menjadi pedang terbang hitam dengan aura kematian. Dia tahu fisik Tan Yun sangat kuat dan tidak ingin ceroboh dalam melangkah. Tan Yun kemudian mengeluarkan api Hongmengnya dan itu tidak dapat membakar pedang terbang atribut kematian dari Yukin. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa jiwa janin Yukin beratribut kematian. Tan Yun melesat cepat dengan langkah Dewa Hongmengnya dan berusaha menutupi Yukin dengan pedang esnya. Tiba-tiba Yukin menghilang dari tempatnya. Seketika Tan Yun terkejut. Dan kemudian Yukin muncul di atas kepala Tan Yun dan langsung menebas ke arah kepala Tan Yun. Tak sempat menghindar, Tan Yun memilih untuk memblokirnya. Pedang Tan Yun yang berbenturan dengan pedang hitam Yukin akhirnya patah dan cahaya pedang hitam Yukin menebas punggung Tan Yun. Tan Yun merasakan kesakitan dan tidak percaya pedang andalannya terpotong oleh pedang Yukin.
Jelas Yukin adalah lawan yang kuat. Tanyun segera berputar cepat melayang ke langit. Aura Yukin berputar di sekujur tubuhnya. Kecepatannya lebih cepat sedikit dari Tanyun. Tanyun berteriak pada Sensubing untuk meminjam pedang kelas terbaiknya. Karena dalam posisi dikejar Yukin saat ini, Tanyun tidak bisa mengeksekusi formasi pedang Hongmengnya. Kekuatan nanggung Yukin jauh melebihi harapan Tanyun. Tanyun segera menukik terbang ke bawah menuju Sensubing. Pedang Tanyun yang patah tadi didapat dari hasil rampasan. Dia sebenarnya memiliki 11 pedang tingkat tinggi di cincin penyimpanannya. Tapi dia tidak berani mengeluarkan satu pedang untuk menghadapi Yukin. Karena jika salah satu pedangnya itu rusak, maka dia tidak akan bisa menggunakan formasi pedang Hongmeng saat dibutuhkan nanti. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Bagaimana hasil pertarungan reinkarnasi suami istri dewa ini? Kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.